apakah ini strategi Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa teman-teman sekalian, saya orang yang setia. Tetapi kalau kemudian ternyata seluruh target-target pemerintahan saya Anda tidak capai, maka siap-siap orang menyebutnya sebagai reshuffle. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi di balik sentilan Akbar Faisal ke Pak Prabowo, katanya akan mengejar koruptor sampai Antartika, tapi yang dipilih menteri bermasalah. Ternyata menurutnya ada maksud lain yang positif yang sinyal ini menurutnya harus disampaikan kepada publik. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. So sebenarnya pembaruan macam apa sih sebenarnya yang ingin ditawarkan Pak Prabowo dengan tawaran atau figur 17 orang ini? Tentu saja di 17 orang ini ada banyak orang yang berprestasi. Ya. Saya bisa menyebutkan beberapa orang dari 17 orang itu tadi. Kalau kita kemudian mencoba ingin melakukan pendekatan dan mengatakan gini, jangan disamaratakan dong. Kan mungkin saja ada 17 orang itu yang memang berprestasi. Oh iya, saya setuju saya. Tapi kan juga kemudian dari 17 orang itu ada orang yang bermasalah. Saya tidak ragu-ragu menyebutkan kata bermasalah itu. Ini guys. Kinerjanya kita bisa lihat bahwa kemudian ada bantahan, masa kemudian tidak ada bantahan. Yang lebih parah lagi kemudian kalau ada orang yang disebutkan berulang-ulang di meja atau di ruang persidangan korupsi. Tapi kemudian juga dipanggil. Nah, maka kemudian kita bertanya-tanya, katakanlah dalam agenda korupsi. Pak Prabowo itu mengatakan begini, hati-hati aku akan kejar sampai Antartika. Ya. Antartika. Nah, pada bagian ini kemudian wajar kalau kemudian orang mencoba untuk mengatakan sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kabinet ini. Maka saya tidak punya juga bantahan yang cukup untuk mengatakan bahwa ada faktor Pak Jokowi di situ. Ada faktor Pak Jokowi ini katanya, guys. Maju lebih jauh. Apakah salah kalau kemudian ada faktor Pak Jokowi di situ? Oh, pada bagian ini tentu saja saya tidak cukup capable untuk menilainya dari sudut kekuasaan, sebab itu adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo. Ya terserah dia mau pakai atau tidak. Tapi kan ini ruang publik. Boleh dong kita sedikit memberi masukan. Bahkan sebenarnya kalau tidak salah hari ini, tadi saya baca berita, Pak Mahfud itu sudah mengeluarkan pernyataan, Mahfud MD maksud saya, mantan Menko Polhukam itu mengatakan, Pak Prabowo itu kalau bisa jangan memakai menteri-menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Itu satu hal. Pak Jokowi. Monggo silakan Pak Mahfud MD bersikap seperti itu. Tapi saya ingin meneruskan apa yang saya sampaikan tadi. Lantas di mana sebenarnya titik perubahan dan atau langkah percepatan pembangunan yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dengan situasi seperti ini? Saya tahu agenda topik kali ini sebenarnya lebih jauh, saya yakin di teman-teman di redaksi di ILC di belakang itu, Andri dan Titi mungkin ingin mengatakan gini, sehat nggak sih sebenarnya kalau kemudian masih ada cawe-cawe bekas pemerintahan kepada sebuah pemerintahan yang kita harapkan melakukan percepatan untuk itu. Biarkan nantinya Ferry dan Adi yang menjelaskan itu. Tetapi dari sudut pandang politik, pertama saya memberikan permakluman, mungkin ada negosiasi di dalamnya, tapi pada sisi yang lain, orang akan bertanya, lah terus agenda-agenda yang dikampanyekan, itu bagaimana formulanya? Tadi Hensa sudah mengatakan satu hal, contoh, Kementerian Keuangan. Kita masih mencatat loh, Pak Prabowo dan juga kandidat yang lain, pada debat yang lalu itu, baik Anies maupun Ganjar, itu setuju yang namanya Badan Penerimaan Negara. Nah, sementara pada sisi lain yang kita kenal adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang kata banyak orang adalah salah satu menteri terbaik, Menteri Keuangan terbaik di dunia, itu bukan atau tidak menganut faham atau nomenklatur itu. Saya nggak ngerti. Sejujurnya saya berharap mungkin nanti Kodari nantinya bisa menjelaskan betulkah itu ada menjadi bagian dari negosiasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Sri Mulyani. Poin ini penting karena
sebenarnya ini satu hal yang membuat banyak orang begitu antusias mengatakan, oh ternyata Pak Prabowo dalam hal ini yang berjanji untuk hal ini adalah punya pikiran yang revolusioner tentang bagaimana pengelolaan uang negara itu tadi, bagaimana Hmm. memperlakukan rezim keuangan negara itu tadi. Hmm. Sekarang ini kan Kementerian Keuangan, coba lihat, dia juga yang mengelola, dia juga yang mengaudit, dan apalagi itu ya. Itu maka kemudian orang melihat, ini kan sesuatu yang tidak cukup benar. Belum lagi kementerian yang lain yang tampaknya eh, tetap dipisahkan. Contoh misalnya BRIN, Ya. BRIN dengan Ristek. Kalau saya tidak salah analisa, tidak salah lihat, itu tetap terpisah. Sementara kan menurut saya itu harusnya disatukan ya. Hmm. Tapi ada yang disatukan, ada yang harusnya disatukan tapi malah dipisah. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan. Itu perdebatannya panjang itu. Wah, waktu itu di masa kami awal-awal membantu Pak Jokowi di tim transisi, perdebatannya panjang itu soal itu. Nah, kelindahan kebijakan kabinet pada tahap awal inilah sebenarnya yang membuat saya sebagai orang yang sangat betul-betul memberikan dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk melahirkan sebuah kebijakan baru, cara pandang baru, pendekatan baru, tapi kemudian dengan apa yang terjadi pada penunjukan dan atau pemanggilan, belum dilantik ya, pada saat ditayangkan, mungkin besok ditayangkan ini, tapi itu belum dilantik, itu ditunjuk oleh orang-orang yang oke, tampaknya kita harus berdiskusi dulu nih. Nah, sampai pada bagian ini, maka mohon maaf saya harus sedikit menggunakan logika-logika politik saya. Jelek-jelek begini bang, masih politisi bang. Meskipun bukan manusia parpol lagi. Adalah apakah ini strategi Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa teman-teman sekalian, saya orang yang setia. Saya tidak akan tinggalkan orang. Monggo silakan bekerja. Tetapi 1 tahun yang akan datang, atau mungkin 2 tahun yang akan datang, nggak tahu saya. Saya dengar ada malah angka 7 bulan ya. Kalau kemudian ternyata seluruh target-target pemerintahan saya Anda tidak capai, maka siap-siap. Orang menyebutnya sebagai reshuffle. Nah, asik kalau begitu ceritanya tuh. Maka bisa kita, ya saya akhirnya beranggapan bahwa oke, kita biarkan dulu lah. Jangan kita terlalu mengganggu dulu lah. Ini saya hadir ke sini karena sebenarnya hanya ingin mencoba untuk mengirimkan dulu sinyal ini. Sebab ini sesuatu yang penting. Sebab pada bagian tertentu itu pun juga sudah ada pertanyaan soal bagaimana mensinkronisasikan kementerian yang 44 ini. 44 kan kalau nggak salah ya. Kementerian berapa ya? 44 atau 48? Belum lagi badan badan ya gitu ya. Tadi kan Bang Karni mengatakan itu, pemerintahan di Amerika yang rumitnya minta ampun. Dengan penduduk yang lebih besar itu hanya 15 menteri. Kita tidak perlu belajar terlalu jauh ke situ. Mungkin saja kita punya model sendiri. Tapi bahkan dengan 34 pun Pak Jokowi itu hanya berhasil, kalau boleh kita katakan, hanya berhasil pada 1 atau 2 lini. Salah satunya adalah infrastruktur. Pada bagian ini kemudian soal cawe-cawe dan atau campur tangan dan atau apakah titipan ada, maka kita bertanya, kalau memang ternyata ukurannya adalah prestasi, kenapa bidang yang selalu digembar-gemborkan berhasil itu, menterinya tidak disodorkan bernama Basuki, siapa? Basuki Hadimulyo. Kenapa yang lain? Makasih Bang Karni. Oke guys, jadi mantan anggota DPR Akbar Faisal baru-baru ini melontarkan kritik yang terkait pemilihan beberapa calon menteri dalam kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo. Menurutnya masih ada sejumlah nama yang terindikasi terlibat kasus korupsi namun tetap diusulkan menjadi menteri. Lantas Akbar Faisal itu mempertanyakan komitmen Pak Prabowo yang sebelumnya akan berjanji akan mengejar koruptor hingga ke Antartika. Menurutnya hal ini terjadi karena ada faktor Pak Jokowi, guys. Ini dari 17 calon menteri yang disodorkan, beberapa diantaranya memang memiliki prestasi yang diakui. Namun
Akbar Faisal tidak menampik ada beberapa nama calon menteri yang justru juga bermasalah. Menurut Akbar Faisal, ini menjadi masalah serius yang harus dijawab oleh Pak Prabowo. Lalu menurut Akbar Faisal, semua ini menurutnya ada sinyal positifnya. Apakah ini sebuah strategi Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa Pak Prabowo orang yang loyal dan setia, sehingga membiarkan mereka para menteri untuk bekerja? Namun menurutnya, jika target pemerintahan Pak Prabowo tidak tercapai dalam waktu yang singkat, bisa saja terjadi reshuffle paling cepat 7 bulan, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.